Bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab beliau sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Innamal a'malu binniyat. Dalam video ini adalah sambungan dari hadis tersebut. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja bagi setiap seseorang insan manusia sesuatu apa yang dia niatkan, balasannya sesuai dengan apa yang dia niatkan di dalam amal perbuatannya. Baik itu niat kebaikan maka akan dibalas dengan kebaikan, atau niat jahat maka akan mendapat balasan yang setimpal juga. Sebagaimana diceritakan bahwa ada dua orang saudara, adalah salah satunya orang yang suka ibadah kepada Allah, orang yang menghabiskan umurnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang satunya adalah orang yang suka berbuat maksiat. Macam-macam maksiat dilakukannya. Maka pada suatu hari datang iblis kepada orang yang ahli ibadah dan berkata bagi dia, "Rugi, dan engkau menyanyiakan umurmu, dan engkau membatasi nafsumu, dan engkau melelahkan badanmu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau lelah berbuat taat ibadah kepada Allah. Engkau menyanyiakan umurmu, engkau kekang nafsumu." Dia membisikkan kepada orang yang ahli ibadah, "Maka lepaskanlah nafsumu dalam syahwatnya. Gunakan nafsumu untuk meluluskan syahwat-syahwatnya." Maka dia berkata di dalam dirinya, dalam hatinya, barangkali lebih baik aku turun kepada saudaraku yang ada di bawah rumah, karena rumah mereka pakai loteng atas dan bawah, dan aku mensesuai apa yang dilakukannya daripada kelezatan maksiat. Kemudian aku bisa tobat nantinya setelah berbuat maksiat bersama saudaraku di bawah. Itulah bisikan setan iblis kepada yang ahli ibadah. Dan dia berencana untuk meninggalkan ibadahnya untuk ikut bergabung bersama saudaranya di bawah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang suka maksiat, maka dia terbangun dari maksiatnya, terbangun dari mabuknya. Maka dia mendapati dirinya dalam keadaan yang kotor, yang hina. Dan dia berkata, "Telah sadar aku telah menghabiskan umurku dalam perbuatan maksiat kepada Allah, sedangkan saudaraku sedang beribadah, nyaman beribadah kepada Tuhannya, lezat beribadah kepada Tuhannya." Kemudian dia tobat dari segala perbuatan maksiat dan berniat akan melakukan kebaikan, ketaatan seperti saudaranya yang ada di loteng atas. Dan ia ingin memberitahukan saudaranya atas taatnya nantinya. Kemudian turun saudaranya atas niat maksiat, yang satu ingin naik ke atas ikut saudaranya untuk berbuat taat. Maka jatuhlah saudaranya yang ada di atas dan menimpa kepada saudaranya yang di bawah. Maka disebutkan di sini, maka dihalau, dikumpulkan orang yang ahli ibadah itu atas niat maksiatnya, dikumpulkan bersama orang-orang yang ahli maksiat. Dan yang ahli maksiat dihalau, dikumpulkan atas niat taat, maka dia dikumpulkan bersama orang-orang yang taat nantinya, hanya gara-gara niatnya yang membedakannya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja bagi setiap seseorang apa yang dia niatkan dari amal perbuatannya, baik kejahatan ataupun kebaikan, maka akan mendapat balasan yang setimpal juga. Semoga bermanfaat.